Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitil kiram wa khususan li walidaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatizina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa khususan li muallifi hadzal kitab wa li jami'il muallifin wal muallimin wal muta'allimin wa ila jami' muassisi jami'atina unisma wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara santri Ar-Razi Fakultas Kedokteran Unisma yang saya cintai, topik kita untuk kajian kitab Bidayatul Hidayah kali ini tentang Adabul Jumu'ah, adab-adab tentang ibadah Jum'ah atau secara khusus mengisi ibadah di hari Jum'ah. I'lam annal Jum'ata Idul Mu'minin wa huwa yaumun syarif khassallahu azza wa jalla bihi hadhil ummah. Ketahuilah bahwa hari Jum'ah adalah hari raya bagi orang-orang mukmin. Dan hari Jumat itu merupakan hari yang mulia yang dikhususkan oleh Allah dengan kemuliaan hari Jumat itu hanya bagi umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wa fihi sa'atun mubhamatun la yuwafiqu 'abdun muslim yas'alullah ta'ala fiha hajatan illa atahu iyaha. Nah, dikatakan di dalam hari Jumat itu ada satu waktu yang sangat unggul, yang sangat istimewa. Tidaklah seorang hamba muslim bertepatan atau menemui saat istimewa itu ketika meminta kepada Allah atau berdoa kepada Allah fiha di waktu itu. Hajatan, satu hajah, satu kebutuhannya. Illa atahullah, kecuali Allah pasti akan memberikan apa yang diminta. Ini namanya sa'atul mustajabah. Maka fasta'iddalaha min yaumil khamis bitanzifis siyab wa bikasrati tasbih wal istighfar asyiyatal khamis. Oleh karenanya, karena begitu istimewa hari Jum'ah ini, maka hendaklah kalian sudah mempersiapkan diri menyambut keistimewaan itu bahkan sejak hari Kamis sore. Jadi yaumil khamis, hari Kamis. Misalnya tanzifis siyab, mulai mencuci baju-baju yang akan dipakai besok untuk hari Jumat itu. Ya kalau perlu ya sudah sebelumnya. Wa bikasrati tasbih, memperbanyak tasbih, maksudnya zikir-zikir. Istighfar pada hari Kamis sore. Jadi biasanya setelah asar itu sudah masuk hari berikutnya, maka Kamis sore itu sudah mendapat keistimewaan. Fa innaha sa'atun yuwazi fil fadli sa'atayil Jumat ini, karena Kamis sore itu atau sampai malam, Kamis malam Jumat itu merupakan saat-saat yang sama nilainya dengan keutamaan pada hari Jumat itu. Jadi ini keistimewaan hari Jumat. Nabi sendiri menyebut ada saat ketika seorang hamba bermohon kepada Allah tepat pada saat itu pasti diijabah. Ini ada satu keterangan catatan kaki dari sahabat Umar bin Auf Al-Muzanni radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, inna fil jum'ah sa'atun la yas'alallahal abdu fiha syai'an illa atahullah iyahu. Jadi sungguh di hari Jumat ada satu waktu, jadi saat itu satu waktu tertentu, dan ini waktunya singkat, biasanya tidak lama. Tidaklah seorang hamba minta kepada Allah tepat pada saat itu sesuatu, kecuali Allah pasti memberinya. Nah, ketika itu saya bertanya, qalu ya Rasulullah ayyatu sa'atin hiya, wahai Rasul, kapan saat itu? Jadi, yang disebut saat pasti diijabah itu kapan? Nah, ini untungnya Nabi tidak menunjuk waktu tepatnya. Jadi ini rahmatan. Sebab kalau nanti ditunjuk, banyak hamba atau umatnya ini sembrono, jadi hanya mengejar waktu itu, nanti bisa tidak karuan. Maka diberi rentang. Hiya, kata beliau, qala hiya khina tuqamus shalah ilal insirafi minha. Ya, pokoknya selama pelaksanaan ibadah Jum'ah itu. Ketika sudah diiqomah, jadi kalau secara khusus atau ya sejak mulai azan ya, sejak khotib
di atas mimbar itu sampai nanti selesai rangkaian ibadah sholatnya. Nah, itu yang dimaksud waktu yang istijabah. Ya, nanti tentu ada tata caranya. Yang penting pada saat-saat itulah banyak berdoa ini. One way. Nah, di samping mempersiapkan sejak hari Kamis, kalau bisa hari Jumat itu one way soma yamil Jum'ah. Kalau bisa berniatlah puasa di hari Jum'ah, lakin ma'asabti awil khomis, tetapi jangan hanya satu hari. Kalau bisa bersamaan dengan hari Sabtu, jadi Jumat dan Sabtu, atau mulai Kamis sudah puasa, Kamis dan Jum'ah. Kenapa? Ja'a fi ifrodi nahyun, karena ada keterangan dalam berpuasa sendirian di hari Jumat saja itu dilarang. Meskipun tidak haram ya, tetapi para ulama makruh. Karena tadi dikatakan Jumat itu Idul Mukminin, hari raya. Kalau hari raya sebenarnya memang betul-betul haram berpuasa. Nah, kalau Jumat ini hari raya bagi orang mukmin maksudnya untuk memperbanyak ibadah, maka kalau toh berpuasa jangan hanya satu hari, sertai dengan hari Kamis atau hari Sabtunya. Fa idza tala 'alaika subhu faltasil. Nah, apabila sudah muncul atau datang waktu subuh di hari Jumat itu, segeralah mandi, maksudnya setelah sholat subuh, atau bahkan kalau perlu sebelum subuh sekalian. Artinya sekaligus mempersiapkan untuk ibadah Jumat. Fa inna ghusla yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalimin aisabitun muakkadun. Ini diambil juga dari hadis Nabi, tapi tidak dalam arti wajib secara fikih. Sesungguhnya mandi di hari Jumat itu hukumnya wajib atau sangat dianjurkan bagi setiap orang yang mukallaf, muhtalim yang sudah berkewajiban melaksanakan ibadah Jumat. Maksudnya sabitun muakkadun. Jadi ditetapkan yang dikukuhkan, jadi sangat dianjurkan. Artinya kalau toh nak mandi tetap sah atau tidak mengurangi keabsahan tetapi tidak sempurna. Nah, banyak keterangan catatan kaki di bawahnya itu. Summa tuzayyinu bisyabil bid. Fa inna habbu syab ila Allah Ta'ala. Kemudian kalau akan berangkat ibadah Jumat, pakailah pakaian yang putih. Sesungguhnya warna putih itu paling disukai oleh Allah. Nah, ini juga tentu bukan putih ini ya, putih yang bagus. Jadi tuzayyinu itu bukan sekedar talbisu memakai, tetapi memilih pakaian terbaik. Nah, itu yang dianjurkan. Jadi kalau perlu disediakan pakaian khusus untuk ibadah Jumat, kalau bisa yang berwarna putih. Meskipun di sini ada keterangan sesuai dengan atau terkait dengan budaya, tradisi, silakan aja asal tidak sampai mencolok yang mengganggu tentunya, yang polos utamanya. Kalau kembang-kembang tidak dianjurkan, tapi kalau bisa putih atau polos yang lain sesuai dengan, ada banyak keterangan di bawah catatan kakinya. Kemudian wasta'mil minat tatayyubi minat tibi atyaba ma'indak. Kemudian kalau sudah punya baju putih yang sudah bersih, pakailah parfum. Kalau perlu yang paling harum yang kamu punya. Wabalil fi tanzifi badanika. Juga maksimalkan dalam membersihkan badan, tidak hanya mandi saja, kalau perlu bil halki, mencukur rambut, wal qasi, merapikan, memotong kumis, ini ya, qasi itu. Watakli, memotong kuku, wasiwak, menggosok gigi, kalau perlu pakai kumur, pakai mouthwash supaya harum bau nafasnya. Wasairu anwa'in nadhafah, dan segala jenis pensucian dan pembersihan apa saja. Watatyi birroihah, dan pakaian dan wewangian atau parfum-parfum dalam semuanya, mulai dari badannya pakai deodoran misalnya, tadi pakai mouthwash, lalu bajunya juga, sajadahnya kalau perlu, sarungnya, kopiahnya, semuanya diberi wewangian sehingga baunya harum. Nah, ini kesempurnaan mendatangi ibadah Jumat. Makanya Nabi melarang orang datang Jumat dalam kondisi yang tidak baik, misalnya baunya tidak sedap, itu bahkan diharamkan menghadiri Jumat. Jadi misalnya dulu Nabi melarang orang yang habis makan berambang, kalau belum cuci, belum kumur, belum gosok gigi, jangan ikut jamaah saya, itu kata Nabi. Itu makanya hal-hal yang kira-kira merusak kekhusyuan tidak boleh. Summa bakir ilal jami' was'a ilaiha alal hayyinah wassakinah. Nah, kemudian kalau sudah siap semua, sudah mandi, kuku, rambut, kumis semua dicukur rapi, berangkatlah pagi-pagi. Jadi bakir itu berangkat ke masjid itu kalau bisa pagi-pagi, seawal mungkin.
Bahkan di banyak keterangan itu ya sejak subuh itu sudah boleh niat melaksanakan Jumat sejak subuh, terus itikaf itu silakan kalau memang, apalagi kalau puasa ya tadi sudah sahur tentunya, tapi kalau enggak ya boleh menyiapkan makan sarapan dulu terus berangkat. Lalu berjalanlah menuju masjid, menuju jami dengan tenang dan sakinah, jadi tidak tergesa-gesa, tidak lari-lari. Nah, kalau lari nanti malah berkeringat, badannya bau lagi. Tentu dengan penuh ketenangan, penuh tadarruk. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi mengatakan, jadi kenapa pagi-pagi supaya jalannya tidak buru-buru. Kalau mepet pasti nanti lari-lari. Kata Rasulullah, man roha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan. Siapa yang berangkat mendatangi masjid untuk Jumatan di waktu yang pertama, jadi pertama kali datang di masjid, dia sama seperti berkurban seekor unta. Jadi kurban yang paling mahal itu badanah, unta besar, unta dewasa. Waman roha fi sa'atis saniyah faka'annama qarraba bakorotan. Yang datang kedua seperti berkurban seekor sapi. Rohabi sa'ati salisa ka'annama korba kabshan. Yang datang urutan ketiga sama seperti kurban domba. Rohabi sa'ati robi'ah ka'annama korba dujajah. Yang urutan keempat seperti sodakoh, ini bukan kurban ya kalau sodakoh seekor ayam jago. Man rohabi sa'atil khomisah ka'annama korba baidotan. Urutan kelima ya seperti sodakoh telur. Nanti kalau 6 ya telur kecil gitu. Artinya ini anjuran untuk berlomba lebih awal datang ke masjid pada hari Jumat itu. Qala fa idza kharajal imam tuwiyatis suhuf. Nah, tetapi nanti kalau imam sudah keluar, maksudnya sudah naik ke atas mimbar, maka catatan malaikat itu akan ditutup. Warufiatil aqlam. Penanya sudah diangkat, tidak akan menulis lagi. Siapapun yang datang, kalau khotib sudah di atas mimbar, tidak dicatat sebagai ibadah Jum'ah yang dapat fadilah tadi. Cuma gugur kewajiban saja. Ini wajitapadil malaikah indal mimbar yastami'una dzikr. Malaikat akan segera berkumpul di dekat mimbar dan mendengarkan khutbahnya. Dulu di hadis sahih pernah dikatakan, jadi kalau sudah Jumat subuh, tadi kenapa bakir? Sejak subuh Jum'ah itu, di setiap pintu masjid dijaga oleh 2 malaikat. Ini kata Nabi. Nah, mencatat tadi siapa yang datang pertama kali. Itu catatannya seperti kurban unta besar. Yang kedua sapi. Ketiga domba. Keempat ayam jago. Kelima telur tadi. Itu semata-mata untuk memotivasi saja. Hakikatnya tentu Allah sendiri yang tahu. Tapi bahwa ketika khotib sudah naik mimbar, betul-betul malaikat sudah tidak dijaga lagi pintunya. Pintu masjid dibiarkan siapapun yang masuk. Nah, jadi artinya akan tidak mendapat fadilah. Itu makanya jangan sampai ketinggalan. Wa yuqalu innan nas fi qurbihim indan nadhri ila wajhillahi ta'ala ala qadri bukurihim ilal jum'ah. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis atau qaul ulama ini, catatan kaki nanti kita lihat. Sesungguhnya orang-orang itu nanti, ini kedekatan mereka indan nazri ila wajillah, ketika bisa memandang zat Allah, ini dikatakan kalau di surga ya, itu nanti wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Besok wajah mereka berseri-seri karena bisa melihat, bertemu langsung dengan Tuhannya yaitu Allah. Nah, sedekat apa mereka? Dikatakan ala qadri bukurihim ilal jum'ah, sesuai dengan seberapa pagi mereka mendatangi ibadah Jum'ah. Jadi makin pagi makin dekat, makin siang ya makin jauh. Bahkan bisa nggak terlihat kalau tadi, kalau sudah khotib sudah di atas mimbar, mungkin nanti nggak bisa memandang zat Allah. Ini catatan kakinya. Ini dari Abi Ubaidah. Ini Sariwil Jum'ah. Ya beruzil al-jannah fi kulli yaumi jum'ah fi kasibin kafurin. Fayakunna minhu minal qurbi ala qadri bukurim tadi itu. Dalam riwayat hadis yang lain dikatakan besok setiap hari Jum'ah. Jadi di surga juga ada hari. Setiap hari Jum'ah nanti mereka itu berkumpul di satu kasib, satu bukit kecil yang indah terbuat dari kafur yang berbau harum. Nah, mereka semua nanti akan bisa memandang Allah di tempat itu. Jadi itu sepagi apa mereka berangkat ibadah Jum'ah, sedekat itu mereka nanti bertemu dengan Allah. Semua itu takhalta al-jami' fatlub as-safal awal. Nah, kalau sudah masuk masjid, jami' ini masjid, maka carilah shaf yang terdepan.
Fa ini jitama'an nas fala tatakhatta riqabahum wala tamurru baina aidihim wa hum yusalluna. Tapi kalau sudah ada orang di situ, sudah ada orang berkumpul, maka jangan melangkahi leher mereka. Artinya orang sudah duduk, yang datang belakangan melangkah itu tidak boleh, haram. Atau apalagi tamurru baina aidihim wa hum yusallun, melintas depan orang sedang sholat, masjid itu tidak boleh. Jadi maka nanti jika ada caranya, kalau sholat juga sebaiknya nanti pakai sajadah misalnya, atau ada pembatas di depannya sehingga tidak dilewati orang. Jadi tidak boleh melewati dan jangan sampai dilewati. Jangan melangkahi dan jangan sampai dilangkahi. Itu artinya apa? Yang datang lebih awal langsung ke saf terdepan. Jadi kalau datang belakangan di saf belakang nanti dilangkahi orang yang datang belakangan. Jadi ini yang dimaksudkan tertib juga dalam mengatur barisan. Jadi jangan datang dulu supaya dapat saf belakang untuk bersandar. Itu tidak boleh. Karena nanti akan dilangkai orang datang belakangan. Itu tertibnya melaksanakan ibadah Jum'ah. Wajlis biqurbi haitin au ustuwanah. Ini. Duduklah kalau sudah datang. Ini tentu sebelum khutbah. Di dekat haid itu pembatas di depannya tadi. Apakah tembok atau apa. Al ustuwanah atau ada pilar gitu. Biasanya di tengah masjid ada pilarnya. Duduklah di belakang supaya antara tempat dudukmu dengan pilar itu tidak dilewati orang. Hatta layamuru ini baina yadaik, sehingga orang lain tidak melewati depanmu. Wala takut hatta tusolli at-tahiyah. Nah, jangan duduk dulu sebelum sholat sholat tahiyatul masjid, ya, 2 atau 4 rakaat kalau nggak salah di sini nanti. Ini wal ahsanu antusolli 4 rakaat. Yang bagus sholatlah 4 rakaat. Jadi tahiyatul masjid itu boleh 4 rakaat kalau Jum'ah. Kalau panjang ini takrau fi kulli rakaatin khamsina marratan surat al-Ikhlas. Setiap rakaat setelah Fatihah membaca surat Ikhlas 50 kali. Nah, lumayan agak panjang. Tentunya ini hanya bisa dilakukan kalau datangnya pagi-pagi. Tapi kalau terlalu mepet ya tidak mungkin. Fafil khobar man fa'ala dzalika lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah aw yuralahu. Dalam sebuah hadis khobar itu diceritakan siapa melakukan sholat ini, sholat tahiyatul masjid Jum'ah 4 rakaat, masing-masing rakaat membaca 50 surat Al-Ikhlas, dia tidak akan meninggal sampai ditunjukkan tempatnya di surga atau diperlihatkan baginya. Nah, ini keistimewaan sholat tahiyatul masjid di hari Jum'ah. Wala tatrukil tahiyah wa in kanal imam yaktubu. Bahkan karena sangat dianjurkannya sholat tahiyatul masjid, seandainya meskipun khotib sudah khutbah, kalau memang masih panjang ya misalnya di permulaan, tapi ingat kalau khotib sudah khutbah sudah tidak dapat fadilah, tapi tetap kemuliaan masjid tetap harus dimuliakan dengan tahiyatul masjid. Nah, kalau sudah begitu ya tentu tetaplah sholat tapi yang ringan, yang cepat, jangan baca 50 kali tadi. Faminas sunnah ada lagi nih, di antara sunnahnya antaqra fi arba'i raka'atin surat al-an'am wal kahfi wa toha wa yasin. Ini kalau hafal ya. Jadi 4 rakaat di tahiyatul masjid ini hanya bisa dilakukan sekali lagi kalau datangnya pagi. Jadi sebelum masuk waktu Jum'ah. Rakaat pertama setelah Fatihah surat Al-An'am, lumayan ini, setengah juz lebih. Lalu rakaat kedua surat Kahfi, lalu salam, lagi rakaat berikutnya surat Toha, berikutnya surat Yasin. Fa'ilam takdir kalau tidak mampu, surat Yasin, Wad Dukhon, Alif Lam Mim Sajdah, surat Al-Mulk. Nah ini lebih pendek. Yasin yang terpanjang. Di 4 rakaat itu, rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Ad-Dukhon. Setelah salam, lagi rakaat ketiganya Sajdah, surat Sajdah, ini 30 ayat. Lalu rakaat keempatnya Al-Mulk, juz 29 itu. Ini juga sekitar 30 ayat. Jadi lebih ringkas. Ini sekali lagi hanya bisa dilakukan kalau datangnya pagi-pagi. Wala tada. Jadi ini tata cara kalau ke masjid. Nah sekarang apa saja amal yang dilakukan di hari Jumat ini? Jangan meninggalkan qira'at hadis-suwari lailatul Jum'ah. Surat-surat tadi yang dianjurkan dibaca di tahiyatul masjid yang 4 rakaat, boleh juga dibaca atau dianjurkan juga dibaca pada malamnya ketika masih di rumah, Kamis malam Jum'ah. Fafiha fadlun kasirun. Di dalam baca surat-surat itu banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Jadi Yasin, Ad-Dukhon, Al-Kahfi, apalagi As-Sajdah tadi, dan lain-lain itu surat-surat yang mu'azzamah yang diagungkan.
Wa malam yuhsin dzalika falyuksir min qiraati suratil Ikhlas. Tetapi kalau memang tidak bagus bacaannya, belum bisa, tidak hafal, paling tidak membaca surat Al-Ikhlas di malam Jumat itu. Terserah mau berapa kali. Wa iktsari sholat ala Rasulillah SAW, juga memperbanyak membaca sholawat. Ini banyak sekali hadis-hadis sahih. Ya. Jadi kenapa kita ini kalau Kamis malam Jumat itu marak sekali di banyak tempat, orang-orang berkumpul bersolawat, ya, baca tiba, baca simtuduror, segala macam itu. Karena memang sangat dianjurkan di malam Jumat memperbanyak sholawat. Fi hadzal yaumi khosoh, khususnya memang di hari itu, ya, hari Jumat itu. Wa mahma kharajal imam faktu as-shalah wal kalam. Nah, kalau imam sudah keluar, jadi ketika imam sudah keluar, maksudnya naik mimbar, segeralah akhiri sholat-sholat itu, termasuk juga pembicaraan apalagi. Wastaghil bijawabil muadzin, tsumma bistima'il khutbah wal itti'adhi biha. Lalu menyibukkan diri dengan menjawab muadzin yang azan, jadi azan Jum'ah itu, ketika imam sudah naik ke atas mimbar lalu mengucap salam, nah, baru muadzin mengumandangkan azan, hendaknya dijawab. Jadi tentunya tadi sholat yang panjang itu kalau sebelum datang waktu Jum'ah. Kalau sudah mepet, ya lebih baik diutamakan ini. Makanya tadi ketika khotib sudah khutbah itu ada dua pendapat. Jadi yang pertama tadi tetap sholat tahiyat al-masjid tetapi cepat. Kalau memang diperkirakan cukup. Tapi kalau kira-kira tidak cukup, maka ada yang menganjurkan tidak usah sholat tahiyat al-masjid, tapi diganti dengan baqiyatus sholihat namanya, membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali, terus duduk dan mendengar khutbah. Karena mendengar khutbah ini rukun Jum'ah. Kalau tahiyat al-masjid itu sunnah, itu yang dipakai pedomannya. Tetapi kalau yang pertama, karena kemuliaan masjid yang sifatnya mutlak, meskipun sedang khutbah tetap sholat. Jadi sama-sama boleh, maka silakan disesuaikan. Tapi kalau kira-kira sudah hampir akhir khutbah, ya tidak usah sholat tahiyat al-masjid lagi. Nanti malah ketinggalan sholat fardunya. Jadi ini harus cermat. Maka memang dianjurkan datang Jumat itu jauh sebelum datang waktunya. Wada'il kalam roksan fil khutbah. Jangan berbicara lebih-lebih ketika sedang khutbah. Jadi setelah menjawab muadzin, lalu mendengar khutbah dan mendengarkan nasihat-nasihatnya. Fafil khobar, dalam sebuah hadis diceritakan, inna man qala li sahibi wal imamu yakhtub. Sesungguhnya orang berkata kepada temannya, padahal imam sedang berkhutbah. Berkata apa? Ansit. Ansit itu kata artinya diamlah kamu. Mungkin dia mendengar temannya rame atau sedang apa gitu. Dia memberitahu, jangan rame. Diamlah. Itu namanya ansit. Fakot lago. Maka yang beri peringatan ini berarti telah melakukan lago, sesuatu yang sia-sia. Nah, lago ini, faman lago, fala jum'atalah, orang seperti ini, maka akan sia-sia Jumatannya. Jadi gugur nilai fadilahnya. Itu makanya ini. Ai li'anna qaula ansid, karena ucapan ansid itu kalamun, merupakan pembicaraan. Padahal dia tidak boleh bicara. Fayan bagi ayyanna ghairahu bil isyarah la bil lafzi. Maka sepatutnya kalau memberi peringatan orang lain itu cukup dengan isyarat, misalnya dengan ini menutup mulut, tidak dengan kalimah. Sumak tadi bil imam kama sabako. Nah, kemudian ikutilah imam sebagaimana sudah diterangkan dulu di salat jamaah, ya. Fa idza faragta wa sallamta faqra al-Fatihah qabla an tatakallam sab'a marrat wal ikhlas sab'a marrat wal mu'awwidzatain sab'an. Nah, kalau sudah selesai salat Jumat dan sudah salam, bacalah Fatihah sebelum bicara apapun. Jadi ini zikirnya, ya, zikir setelah ibadah Jumat itu baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 dan Qul a'udzu birabbin nas 7. Fadzalika ya'simuka minal jum'ah ilal jum'ah al-ukhra. 7 kali 4 surat ini akan bisa menjaga kamu, melindungi kamu selama satu Jum'ah ini sampai Jum'ah berikutnya. Wa yakunu khirzan laka. Nah, bahkan itu menjadi benteng, menjadi pelindung bagimu minasyaiton, dari tipu daya setan. Nah, wa qul ba'da dzalika, lalu ucapkanlah setelah itu, ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. Ini doa ya yang biasa dibaca. Ini langsung diajarkan oleh Nabi sendiri. Jadi doa ketika selesai ibadah Jumat itu, ya Allah, ya Ghaniyu ya Hamid, zat yang maha kaya, yang maha terpuji, ya Mubdi'u ya Mu'id, yang maha
mencipta dan mengembalikan. Jadi al-mubdi itu melahirkan, mencipta tanpa contoh, mencipta tanpa bahan baku, itu Allah bisa, itu mubdi. Ya mu'id, yang mengembalikan lagi ciptaannya, dihilangkan, apa dirusak atau diapakan. Ya Rahim, zat yang penuh kasih sayang. Ya Wadud, zat yang penuh cinta. Aghnini bihalalika an haramika. Berilah kecukupan saya. Jadi ghina itu kaya, maksudnya cukup. Cukupkan saya dengan hal-hal yang halal darimu, bukan dari yang haram. Jadi kalau berusaha mencari rezeki, mudah-mudahan oleh Allah diberi yang halal, bukan yang haram. Wa bito'atika an maksiatik ania wa aghnini bito'atika. Cukupkan saya selalu taat kepadamu dan tidak bermaksiat kepadamu. Wa bifadlika amman siwaka, dan cukupkan saya, beri kekayaan saya dari anugerahmu, bukan dari selain engkau. Ini biasanya dibaca oleh para imam mengakhiri zikir di hari Jum'ah. Jadi itu ayat yang sangat bagus. Summa sholli ba'dal Jum'ah rakaatain au arba'an au sittan masna masna. Nah, ini salat ba'diyahnya. Kalau sudah selesai zikir sampai doa tadi, salatlah ba'diyatal Jum'ah, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat atau bahkan 6 rakaat masing-masing masna, 2 rakaat 1 salam. Jadi kalau 2 ya 1, kalau 4 2 kali salam, kalau 6 3 kali salam. Fakullu dzalika murwa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 2, 4 maupun 6 itu semuanya diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu-waktu yang berbeda-beda. Jadi Nabi pernah Pak dia itu 2 rakaat saja. Tapi di kesempatan lain beliau Pak dia 4. Di kesempatan lain bahkan 6 rakaat. Silahkan saja kalau waktunya longgar. Ini summa lazim al masjid ilal maghrib atau ilal asr. Kalau memang waktu longgar tetap saja di masjid, nggak usah pulang sampai maghrib nanti, atau minimal sampai asar. Jadi apa? Ya iktikaf, meneruskan misalnya baca Quran, belajar, mendengarkan ceramah dan seterusnya kalau ada. Wa kun husnal muraqabati li sa'ati syarifah fa innaha mubhamatun fi jam'il yaum. Dan hendaknya pada saat itu melakukan muraqabah, pendekatan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya, karena itu merupakan sa'atus syarifah, di waktu yang mulia itu. Karena memang itu sangat unggul, sangat diutamakan dibanding semua hari yang lain. Fa'asaka antudrikaha wa anta khasyunillah mutadarriun. Dan mudah-mudahan kalau seperti itu, memang waktunya sebagian besar dihabiskan untuk beribadah lebih-lebih di masjid, besar kemungkinan kamu bisa mendapati waktu yang istimewa tadi kata Nabi, dan kamu dalam kondisi khusyuk, tadarruk kepada Allah, sedang merendah berharap kepada Allah. Nah, kemudian berikutnya wala takhdur fil jami' majalisal khilaki. Nah, mungkin saja nanti di masjid kalau memang berangkat pagi misalnya, di masjid mungkin ada beberapa orang berkelompok berkumpul khilakun itu. Tapi bicara-bicara saja. Atau wala majalisil kusos, mungkin juga ada majelis orang sedang cerita-cerita, ngobrol yang tidak ada kaitan dengan ilmuwan, itu jangan diikuti. Bal majlisal ilmin nafi, sebaliknya kalau ada majelis ilmu yang manfaat, nah itu yang kamu ikuti. Mungkin di masjid karena belum datang waktu khutbah, ada orang menerangkan satu hadis, ada orang menerangkan tentang satu ayat Al-Quran, atau memberi nasihat-nasihat yang baik. Nah, itu namanya majlisul ilmin nafi. Ini wa huwa alladzi yazidu fi khaufika minallahi ta'ala wa yanqusu min raghbatika fid dunya. Ilmu yang manfaat itu adalah yang menambah rasa takutmu kepada Allah dan mengurangi kecintaanmu kepada dunia. Jadi dulu sudah pernah ya di permulaan dulu kata Imam Al-Ghazali, indikator ilmu manfaat itu yukhawwifuka, semakin membuat kamu takut kepada Allah. Ilmu apapun itu, meskipun ilmu bahasa Arab misalnya, atau dari Al-Quran, tapi kalau tidak membuat makin takut, itu tidak manfaat. Mungkin disebut ilmu umum kalau orang sini ya. Ada ilmu membahas tentang anatomi, tentang histologi, tentang fisiologi, tetapi semakin mengingatkan kita pada kemahakuasaan Allah, semakin takut kita kepada Allah, itu namanya ilmu yang manfaat. Itu ilmu nafi. Maka fakullu ilmin la yad'uka minad dunya ilal akhirah fal jahlu a'wadu 'alaika minhu. Segala ilmu, jadi ini kullun lil istighraq, ilmu apa saja, jadi baik yang disebut ilmu umum atau ilmu agama, yang tidak mengajak kamu meninggalkan dunia menuju akhirat tadi. Ilmu kok malah lebih mencintai dunia, lebih mendorong untuk bersikap materialistik, maka ilmu itu tidak manfaat.
Tapi kalau ilmu itu semakin mengajak takut kepada Allah, ya ujungnya bukan untuk ditinggal ya, dicari tapi sebagai bekal untuk semakin mendekat kepada Allah. Nah, itu namanya yatuka ilal akhirah. Maka kalau tidak seperti itu ilmu itu fal jahlu a'wadu. Bodoh lebih manfaat. Kenapa? Kalau ilmu tidak manfaat itu lebih bahaya dibanding orang bodoh. Kalau orang bodoh dulu kata Al-Ghazali, bodoh melakukan kesalahan karena kebodohannya ya satu dosa. Tapi orang sudah tahu kok tetap melakukan kesalahan, dosanya berlipat-lipat. Namanya ilmu yang tidak manfaat. Wasaibillah min ilmin la yanfa. Maka minta perlindunganlah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dulu Nabi pernah ya mengajari doa yang kami sampaikan. Di antara doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa du'ain la yusma wa qalbin la yakhsha dan seterusnya. Itu langsung diajarkan oleh Nabi. Wa aksir ad-du'a indatul isyamsi. Nah, kemudian perbanyaklah doa ketika sejak terbitnya matahari. Ini sebenarnya di hari apa saja ya, lebih-lebih hari Jum'ah. Karena waktu ini waktu mustajabah. Wa indaz zawal, ketika pas zuhur. Nah, tadi Jum'ah itu ya dilaksanakan setelah zawal. Wa indal ghurub, ketika terbenamnya matahari pas maghrib. Wa indal iqamah, ketika datang iqamah waktu sholat. Sholat kapan saja yang 5 waktu itu. Wa inda su'udil khotib al-mimbar, ketika khotib naik mimbar. Itu kalau hari Jumat. Wa inda qiyamin nas ila sholat, ketika orang-orang sedang berdiri untuk sholat, untuk menata barisan itu. Fayushiku antakuna sa'atas syarifah fi ba'diyadil awqat. Maka sangat mungkin, sangat dekat, sangat besar kemungkinan waktu yang disebut Nabi tadi adalah waktu-waktu itu. Jadi bisa jadi pas terbitnya matahari, pas tergelincirnya matahari, atau pas terbenamnya matahari, atau ketika iqomah, ketika khotib naik ke atas mimbar, ketika orang-orang sudah mulai bergegas untuk sholat dan sebagainya. Itu Nabi tidak menyebut secara spesifik, tetapi pasti di satu hari Jumat itu ada waktu yang mustajabah tadi. Ada satu riwayat tentang ini. Satu ketika Jibril mendatangi Nabi membawa cermin. Di cermin yang putih itu ada satu titik hitam kecil. Maka Nabi bertanya, wahai Jibril, apa itu? Dia jawab, ini hari Jum'ah. Nah, Nabi rupanya teliti, melihat di antara cermin itu ada satu bintik hitam kecil. Itu apa? Kok ada bintik kecil itu? Nah, dijawab oleh Jibril tadi, inilah Muhammad, khusus untuk umatmu, di antara hari Jum'ah itu ada satu waktu yang sedikit, yang sebentar. Kalau kamu dan umatmu minta kepada Allah, pas waktu itu, pasti diijabah oleh Allah. Nah, itu ada hadis sahih seperti itu. Yang banyak sekali riwayat-riwayat tentang keistimewaan hari Jumat itu. Maka wajtahid anta tasaddaqa fi hadzal yaum bima taqdiru alaih wa in qalla. Nah, di samping yang tadi semua persiapan-persiapan ibadah-ibadah, puasa, sholat, bahkan menunggu sholat sampai asar sampai maghrib tadi, jangan lupa juga bersedekah. Jadi hendaknya berusaha sedekah di hari itu semampumu meskipun sedikit. Nah, kalau bisa ya banyak, tapi kalau sedikit ya sedikit. Jadi Jum'ah dibiasakan bersedekah ke masjid utamanya, atau kepada orang-orang fakir miskin, kepada orang yang memerlukan, lebih-lebih untuk membantu ibadah mereka. Nah, maka fata jama'u bainas sholat, was-shaum, was-sedekah, wal qiraah, wal dzikir, wal itikaf, wal ribat. Dan semua tadi berkumpul ya. Sholat Jum'ah memang istimewa tadi, sampai qobliyah ba'diyahnya, sunat tahiyatul masjidnya, puasa juga dianjurkan tadi, sedekah-sedekah, qiraah tadi, mulai Kamis malam Jumat, surat-surat mu'adzamah, zikir-zikir yang utama, sholawat, istighfar, tasbih, iktikaf di masjid tadi, berangkat sejak pagi, pulangnya kalau perlu sampai asar atau bahkan maghrib. Waribat ini, menunggu waktu sholat. Ini ibadah-ibadah yang memang utama di hari Jumat. Maka waj'al hadzal yaum minal usbu'i khosotan li akhirataka fa'asahu ayyakuna kafaratan li baqiyatil usbu. Maka jadikanlah hari Jumat ini dalam satu minggu secara khusus untuk kepentingan akhiratmu. Mudah-mudahan, jadi asakah bisa jadi ada peluang besar Jumat yang kamu perlakukan secara khusus itu akan menjadi kafaratan, menjadi penghapus dosa-dosa li baqiyatil usbu untuk 7 hari yang lain. Nah, ini keistimewaan hari Jumat. Maka mudah-mudahan kita terus diberi kekuatan oleh Allah, bisa memanfaatkan keistimewaan hari Jumat, dan kita mendapat fadilah-fadilah
yang utama di hari Jumat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing dan menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Intaha. Astaghfirullah rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan soliham maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.